Jadi penyidik sudah melayangkan panggilan kurang lebih 4 hari yang lalu ya kepada yang bersangkutan ya, untuk dijadwalkan diperiksa besok hari Kamis jam 9. Harapan kita mudah-mudahan beliau bisa datang menghadiri panggilan kita karena diperiksa dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi. Untuk kehadiran beliau besok belum ada konfirmasi apakah beliau hadir secara langsung atau tidak. Ya, mudah-mudahan harapan kita hadir gitu. Kalau tidak hadir, biasanya kami akan melayangkan panggilan kembali ya, untuk dalam waktu 3 hari ke depan atau dalam waktu 1 minggu ke depan ya. Ya harapan kita sih kooperatif seperti itu, karena keterangan beliau ini sangat penting dalam hal mengungkap perkara ini yang seluas-luasnya, karena sudah masyarakat umum sudah mengetahui perkara ini seperti apa. Ya asal Kominfo dengan Dewan Pers, dengan tokoh-tokoh pers ketemu, ya selesai, cepat selesai. Saya kan tinggal menunggu draftnya. Ya kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Dari hasil penggeledahan, kami telah menemukan beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan penahanan perkara dimaksud, dan saat ini tim telah dan sedang melakukan evaluasi dan pendalaman. Kejagung panggil Menkominfo Johnny Plate terkait kasus korupsi BTS besok. Jadi pada hari ini beliau tidak jadi diperiksa. Namun demikian kami dari tim penyidik Kejaksaan Agung akan melayangkan surat kembali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan ketidakhadiran daripada saksi JGP untuk diperiksa pada hari ini. Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau yaitu adalah bahwa pada hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden RI dalam acara Puncak Pes Nasional di Medan. Kejaksaan Agung atau Kejagung memanggil Menkominfo Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo 2020 sampai dengan 2022. Johnny dipanggil sebagai saksi. Saya dapat info ada pemanggilan dari penyidik, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, yakni Ketut Sumadena kepada Detikcom pada Rabu 8 Februari lalu. Ketut menjawab pernyataan apakah betul Plate dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis 9 Februari besok. Ketut menerangkan pihaknya mendapat info dari penyidik bahwa Plate akan diperiksa pada Kamis 9 Februari besok. Namun Ketut belum mengetahui apakah Plate akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan tersebut. Mengenai kehadirannya yang bersangkutan, saya belum tahu, ujar Ketut. Jaksa Agung sebut tunggu waktunya. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus bergulir. Saat ditanya soal ada tidaknya rencana memanggil Menkominfo Johnny G. Plate, Burhanuddin menjawab singkat, "Ya, tunggu saja waktunya," kata Burhanuddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 7 Februari. Burhanuddin menjelaskan Kejagung saat ini sudah menetapkan tersangka baru di kasus korupsi BTS. "Ya, ini kan masih terus nih. Kemarin kan ada yang satu lagi," ujar Burhanuddin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumadena, menyampaikan, itu saat ditanya apakah Johnny akan diperiksa pada Kamis 9 Februari 2023. Kita menetapkan 4 tersangka dan sudah dilakukan penahanan semuanya.
ya, yaitu atas nama AAL ya. Ini selaku Direktur Bakti Kementerian Kominfo, GMS selaku Direktur PT Mora Telekomunikasi Indonesia, YS tenaga ahli Human Development UI, ya. MA Accounting Direktur PT Huawei. Nah, itu Saya dapat info ada pemanggilan dari penyidik, ujar Ketut saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Februari. Namun Ketut belum bisa memastikan apakah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu akan menghadiri pemeriksaan. Adapun pemeriksaan dijadwalkan pada Kamis sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengenai kehadiran yang bersangkutan, saya juga belum tahu, ujar Ketut. Diketahui dalam perkara kasus korupsi, penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2021. Itu telah ditetapkan 5 tersangka. Keempat tersangka itu adalah Direktur Utama atau Dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account, Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irawan Hermawan atau IHA. Lalu ada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Kalubang Menak Simanjuntak, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, yakni Johan Sunarto. Akibat perbuatan para tersangka, dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dibuat untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Namun ada penyelewengan dalam proses pembangunannya. Diduga kerugian negara sementara dalam kasus ini mencapai 1 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah itu masih bisa bertambah.